Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu pagi di hari yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menahan nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Dan Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lantas Fatimah membalikkan badan dan menutup pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu, wahai putriku? Fatimah pun menjawab, tidak tahu wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang
memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut. Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israfil dan Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka dan menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. Namun, kata Jibril tidak membuat Rasulullah SAW. Kalimatnya tidak membuat tenangnya bagi Rasul. Mata Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, apakah kau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. Dan Jibril menjawab, ya ikhwan,